Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan lagi hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang di rumah boleh diangkat tangannya ya, atau sambil bertepuk tangan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Wahyu, meskipun dalam berupa renungan pagi atau renungan singkat. Tapi saya mencoba untuk kita sama-sama belajar lebih dalam lagi, meskipun tidak dalam keadaan seperti pelajaran Alkitab yang terlalu dalam. Tapi kita bisa melihat dari sisi renungan pagi. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu saat ini. Singkapkan segala sesuatu yang terselubung, yang tidak jelas. Dan biarlah Tuhan kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan khususnya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati umat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudara lihat di sini di ayat 7, pewahyuan dari Tuhan Yesus kepada Yohanes menjelaskan bahwa lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Siapa ia ini? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang dengan awan-awan. Awan lebih banyak bicara tentang kemuliaan Tuhan atau kehadiran Tuhan juga ya. Pada waktu Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan. Tetapi di sini Yesus datang dengan awan-awan, artinya dengan segala kemuliaannya dia datang. Dan dikatakan setiap mata akan memandang dia. Ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali, fenomena atau kejadian yang sangat dahsyat sekali dan belum pernah terjadi. Yesus datang kedua kali dan dikatakan setiap mata, semua mata akan memandang. Mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, mereka akan memandang Yesus. Mungkin ada yang bertanya atau berpikir, bagaimana mungkin, bukankah bumi terbagi dua menjadi kutub utara dan kutub selatan? Kalau di bagian selatan siang hari, maka di bagian utara itu malam hari. Bagaimana mungkin kedatangan Tuhan Yesus bisa dilihat sedangkan bumi itu bundar? Kalau buminya datar bisa saja, tetapi kalau buminya bulat, bagaimana caranya? Nah, ini kita serahkan kepada kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. He knows apa yang akan terjadi dan dia tahu bagaimana untuk mewujudkan ini, kejadian ini akan terjadi. Dan dikatakan semua mata akan melihat, dan dikatakan semua bangsa di bumi, semuanya dalam keadaan serentak. Mereka melihat, mereka memandang, dan mereka juga meratapi dia, khususnya mereka yang menikam dia, khususnya mereka yang menyakiti, yang menolak Kristus, orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang di luar Kristus, mereka meratapi dia. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa sekali, yang dinantikan oleh setiap orang percaya dari generasi sampai generasi. Pada waktu saya masih kecil, masih remaja, sekitar tahun 70-an, di situ konsep tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah ada dan sudah diperdengarkan. Sampai sekarang pun masih diperdengarkan. Tetapi Yesus datang yang kedua kali belum terjadi. Sebab Yesus datang kedua kali itu semua mata harus melihatnya. Semua orang akan tahu, nggak ada yang terluput. Nah, sekarang dengan adanya jaringan internet, dengan adanya globalisasi, apa yang terjadi di salah satu dunia itu dengan cepat dalam hitungan detik bisa diketahui di seluruh dunia. Saya rasa ini juga akan menolong untuk orang mengenali kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, di sini ada satu hal yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu saudara harus bedakan dengan pengangkatan gereja, atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah rapture, di mana orang-orang percaya diangkat. Yang kita tunggu saat ini adalah rapture. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah lanjutan daripada rapture atau pengangkatan orang percaya. Nah, jangan dicampur adukan antara pengangkatan orang percaya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nanti saudara bingung karena dua-duanya ada ayat, dan ayatnya itu sepertinya kontradiksi. Tidak kontradiksi karena dua peristiwa yang berbeda. Karena itu kita harus lihat, dan hari ini kita akan pelajari. Kalau pengangkatan itu adalah berbicara, Yesus mengangkat orang-orang yang percaya. Yesus memindahkan orang-orang yang percaya kepada Dia dan meluputkan sebelum kerusakan terjadi. Sama seperti sebelum air bah datang, maka Tuhan memerintahkan Nuh beserta orang-orang yang mau percaya akan pemberitaan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera sebelum banjir datang. Sayangnya tidak ada yang bertobat, hanya 8 orang termasuk Nuh plus binatang-binatang baik
binatang liar, binatang jinak, ataupun halal, ataupun haram. Dan mereka masuk ke dalam bahtera Nuh, dan mereka lah yang diselamatkan. Sedangkan manusia saat itu selain daripada Nuh, semuanya mati binasa. Sebelum Tuhan binasakan, Tuhan selamatkan dahulu Nuh. Begitu juga dengan Sodom dan Gomora. Sebelum Sodom dan Gomora dihukumkan oleh karena petisi daripada Abraham, maka malaikat Tuhan mengeluarkan Lot sekeluarga, baru kemusnahan terjadi. Sebelum adanya zaman antikris, sebelum adanya tribulation atau kesusahan besar, maka Tuhan menyingkirkan umatnya atau orang-orang yang percaya. Itulah yang disebut namanya peristiwa pengangkatan gereja, dan itu ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, dan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54. Nah, kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di sini dikatakan kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dengan orang yang bangkit dari kematian di dalam awan. Jadi Tuhan datang untuk menjemput, dan kita semua yang masih hidup pada saat nanti terjadi rapture, maka kita semua akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang mati di dalam Kristus. Mereka jalan duluan, kloter pertama, dan kita yang masih hidup adalah kloter kedua, dan kita bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ini adalah rapture. Ini adalah pengangkatan daripada gereja. Berbeda dengan di dalam Wahyu 1 ayat 7 yang tadi kita baca. Lihat, dia datang dengan awan dan semua mata akan memandang. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya, yaitu peristiwa pengangkatan gereja adalah orang-orang akan bertemu dengan Kristus di angkasa. Jadi orang-orang percaya diangkat dan bertemu dengan Kristus di angkasa. Sedangkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang-orang yang sudah diangkat, yaitu saudara dan saya, itu akan turun kembali ke bumi bersama-sama Kristus. Itulah second coming, kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menghukum antikris atau untuk menghukum kejahatan. Nah, peristiwa yang berikutnya, peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu terjadi setelah masa tribulasi atau setelah masa zaman antikris. Sesuatu masa yang sangat mengerikan. Suatu saat dalam pelajaran Wahyu kita akan bahas juga. Dan sedangkan peristiwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa tribulasi, sebelum masa penyiksaan tersebut. Sama seperti sebelum banjir bah datang, maka Tuhan selamatkan dahulu Nuh sekeluarga. Nah, peristiwa pengangkatan gereja ini adalah disebut yang Yesus datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Waktunya tidak ada yang tahu, jamnya tidak ada yang tahu. Tahu-tahu ada bunyi sangkakala. Entah bunyinya dalam roh, entah bunyinya terdengar. Dan kita yang terbiasa intim dengan Tuhan, kita dapat mengenali suara Tuhan. Orang yang sibuk dengan hingar-bingar duniawi, mereka tidak bisa mendengar suara penghulu malaikat berseru atau suara sangkakala, maka mereka tetap dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Tetapi kita, umat Tuhan, kita yang telinganya dapat mendengar suara roh, maka kita segera meresponi dan kita diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang bangkit dan terus bertemu dengan Tuhan di surga sana, di angkasa sana.
Sedangkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, semua mata memandang, tidak tersembunyi, tapi semua mata memandang. Itu salah satu hal yang berbeda. Nah, di sini kita akan lihat tentang 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri itu akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semuanya akan diubah. Kita akan diubah dalam sekejap mendapatkan tubuh kemuliaan. Dan itu adalah bicara tentang pengangkatan orang-orang percaya. Nah, mengapa penting untuk kita mengerti akan peristiwa ini? Supaya kita mempersiapkan diri kita. Ada orang berpikir, ya sudah nggak apa-apa masuk. Ya sekarang kita nggak sungguh-sungguh, nanti pada saat melihat pengangkatan terjadi, lantas kemudian kita jadi bertobat. Tetapi pertobatannya saudara itu sangat berbahaya sekali, karena akan masuk masa tribulation. Satu masa yang sangat sukar sekali, yang Tuhan Yesus berkata sangat sukar sekali. Sangat susah sekali. Sekarang saja kondisinya sudah sangat susah sekali. Beberapa yang terkena dampak COVID-19, saudara bisa merasakan kesulitan. Hanya dengan virus yang tidak kelihatan. Seluruh dunia goncang. Semuanya goncang. Tidak hanya satu bagian, tapi seluruhnya goncang. Dan mereka mengalami krisis ekonomi. Yang paling tidak seperti kejadian zaman perang, ya banyak negara-negara yang habis uangnya, dan untuk memulihkan keadaan ekonomi dibutuhkan masa yang tidak singkat. Dan ini keadaan akan makin lama makin sukar dan makin parah. Untuk itu, hari ini renungan pagi kita menjadi bahan perenungan. Kalau Yesus datang kedua kali, itu tidak bisa ditangguhkan. Siap atau tidak siap, Dia akan datang. Dia datang tidak menunggu saudara. Dia datang tidak menunggu saudara punya rumah dulu, punya anak dulu, terus kemudian anaknya besar dulu. Tuhan, anak saya masih kecil, nantilah Tuhan datang. Atau pengangkatan nanti aja Tuhan, saya masih enjoy, saya baru merintis pekerjaan, saya baru merintis bisnis. Tuhan nggak nungguin saudara. Dia tetap akan datang. Dia punya schedule-nya, dia punya jadwalnya, kapan dia datang. Dan itu pasti. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada yang disebut namanya pengangkatan gereja. Pengangkatan gereja itu yang kita tunggu. Karena datangnya tidak ada yang tahu. Dia akan datang seperti pencuri di waktu malam hari. Pada saat semua sedang tertidur, sama seperti 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. Keduanya sedang tertidur, tiba-tiba ada satu suara. Keadaan seperti kita masih terlelap dengan kondisi kita masing-masing. Tiba-tiba ada satu suara yang berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Saudara harus menyiapkan diri. Mempelai kita, Yesus Kristus, sedang datang. Karena itu, songsonglah dia. Jadi apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Rasul Paulus berkata, kita hidup di dunia seperti kita memakai seperti tidak memakai. Dengan kata lain, jangan ada benda apapun juga, kondisi apapun juga di dalam hidup ini yang memberatkan kita. Memiliki seperti tidak memiliki. Kalau kita memiliki dan kita memegang erat-erat seperti istri Lot, maka saudara pada waktu saudara berlari, pikiran saudara ada di Sodom dan Gomora dan membuat istri Lot menoleh ke belakang karena dia tidak bisa lepas dari Sodom dan Gomora. Hartanya semua ada di sana, pengharapannya ada di sana, cita-citanya semua ada di sana, semuanya ada di sana. Meskipun dia berlari meninggalkan Sodom, tapi pikirannya masih di sana.
Jiwanya ada di sana, rohnya ada di sana, sehingga dia menoleh ke belakang dan terlambat. Dan dia menjadi tiang garam. Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Karena itu kita harus waspada. Jangan sampai rapture terjadi, kita tertinggal. Jangan sampai pada waktu Yesus mengangkat orang-orang percaya, lantas kita tidak tahu dan kita tertinggal. Kita lihat orang sebelah kita, loh sudah hilang. Tidak ada orangnya. Kita lihat ke gereja, gereja sudah hilang. Dan banyak kabar tentang orang-orang hilang. Karena itu bersiaplah dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bersiaplah untuk kita menyongsong kedatangan Tuhan. Bersiaplah untuk menyongsong, mempelai. Persiapkan diri kita mulai dari hari. Setiap hari adalah persiapan. Bukankah kalau Yesus lambat datang, mungkin sudah waktunya untuk kita pulang? Kita pulang kembali ke surga atau meninggal dunia. Dan kita bertemu dengan Tuhan. It's okay untuk kita mempersiapkan diri. Sampai kapanpun juga kita mau bertemu dengan Tuhan, kita siap. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Kapan dia datang menjemput kita secara pribadi. Dengan kata lain, kita meninggal dunia, kita nggak tahu kapan waktunya. Kapan Tuhan datang dalam rapture, dalam pengangkatan gereja, kita pun tidak tahu kapan dia datang. Kapan Tuhan Yesus datang untuk second coming, kita pun tidak tahu. Karena itu setiap hari adalah persiapan. Persiapkan diri kita untuk menyambut hari yang besar itu. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, persiapkan diri kami Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu. Satu hari yang besar, satu hari yang mulia Tuhan. Di mana itu akan terjadi Tuhan, dan pasti akan terjadi Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin tertinggal, kami tidak ingin terbuai dengan apa yang kami miliki saat ini, apa yang kami kerjakan di tempat ini Tuhan. Tapi biarlah fokus kami Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, sehingga kapanpun Tuhan datang, kami siap. Persiapkan diri kami Tuhan. Kami tidak ingin menyimpan rubbish, kami tidak ingin menyimpan sampah-sampah di dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap kepahitan, kebencian, anger, kemarahan, ketidakpuasan Tuhan. Hal-hal yang menggaduli kami Tuhan, memberatkan jalan kami. Tuhan, kami lepaskan, kami tinggalkan saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami ingin memperingan langkah kami Tuhan untuk hari esok, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Persiapkan umat-Mu Tuhan. Persiapkan anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pakaian kami Tuhan tetap putih, tetap memiliki kekudusan di dalam hidup kami. Sempurnakan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.